Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Islami hadir menemani Anda untuk berbagi pengetahuan menarik tentang Islam. Semoga menjadi inspirasi aktivitas Anda dan menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak tertinggal informasi menarik dari kami. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah inspiratif ibu para tokoh Islam yang memberikan teladan bagaimana mencetak generasi emas. Simak sampai akhir ya. Seorang ibu adalah madrasah awal bagi anak-anaknya. Maka, kemampuan seorang ibu dalam mendidik anaknya akan sangat berpengaruh pada karakter seorang anak. Kita dapat mengambil teladan para ibu-ibu hebat berikut ini. Yang pertama, jadilah seperti Nuwaid binti Malik radhiyallahu anha yang berhasil menumbuhkan kepercayaan diri dan mengembangkan potensi anaknya. Saat itu, sang anak masih remaja, usianya baru 13 tahun. Ia datang membawa pedang yang panjangnya melebihi panjang tubuhnya untuk ikut perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengabulkan keinginan remaja itu. Ia kembali kepada ibunya dengan hati sedih. Namun sang ibu mampu meyakinkannya untuk bisa berbakti kepada Islam dan melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan potensinya yang lain. Tak lama kemudian ia diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kecerdasannya, kepandaiannya menulis dan menghafal Al-Quran. Beberapa tahun berikutnya, ia terkenal sebagai sekretaris pencatat wahyu. Karena ibu, namanya akrab di telinga kita hingga kini, yaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Yang kedua, jika suatu saat nanti Anda menjadi ibu, Anda bisa seperti Sofiyah binti Maimunah rahimahullah yang rela menggendong anaknya yang masih balita ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Keteladanan dan kesungguhan Sofiyah mampu membentuk karakter anaknya untuk taat beribadah, gemar ke masjid, dan mencintai ilmu. Kelak, ia tumbuh menjadi jajaran ulama hadis dan imam madhab. Ia tidak lain adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yang ketiga, jika suatu saat nanti Anda menjadi ibu, jadilah ibu yang terus mendoakan anaknya. Seperti Ummu Habibah rahimahullah, sejak anaknya kecil, ibu ini terus mendoakan anaknya. Ketika sang anak berusia 14 tahun dan berpamitan untuk merantau mencari ilmu, ia berdoa di depan anaknya. Ya Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam, anakku ini akan meninggalkan aku untuk berjalan jauh menuju keridhaan-Mu. Aku rela melepaskannya untuk menuntut ilmu peninggalan Rasul-Mu. Oleh karena itu, aku bermohon kepadamu ya Allah, permudahlah urusannya. Perihalah keselamatannya, panjangkanlah umurnya agar aku dapat melihat sepulangnya nanti dengan dada yang penuh dengan ilmu yang berguna. Amin. Doa-doa itu tidak sia-sia. Muhammad bin Idris, nama anak itu, tumbuh menjadi ulama besar. Kita mungkin tak akrab dengan nama aslinya, tapi kita pasti mengenal nama besarnya, Imam Syafi'i rahimahullah. Yang keempat, jika suatu saat nanti Anda jadi ibu, jadilah ibu yang menyemangati anaknya untuk menggapai cita-cita, seperti ibunya Abdurrahman. Sejak kecil, ia menanamkan cita-cita ke dalam dada anaknya untuk menjadi imam Masjidil Haram. Dan ia pula yang menyemangati anaknya untuk mencapai cita-cita itu. Wahai Abdurrahman, sungguh-sungguhlah kamu adalah imam Masjidil Haram. Sang ibu tak bosan-bosannya mengingatkan. Hingga akhirnya Abdurrahman benar-benar menjadi imam Masjidil Haram dan termasuk deretan ulama berkelas dunia yang disegani. Kita pasti sering mendengar murotalnya diputar di Indonesia, karena setelah menjadi ulama,
Anak itu terkenal dengan nama Abdurrahman As-Sudais hafizahullah ta'ala. Yang kelima, jika suatu saat nanti Anda jadi ibu, jadilah orang yang pertama kali yakin bahwa anakmu pasti sukses. Dan Anda menanamkan keyakinan yang sama pada anak Anda. Seperti ibunya Zewail yang sejak anaknya kecil telah menuliskan kamar Dr. Zewail di pintu kamar anak itu. Ia menanamkan kesadaran sekaligus kepercayaan diri, diikuti keterampilan mendidik dan membesarkan buah hati. Jadilah Ahmad Zewail seorang dokter. Bukan hanya dokter, bahkan dokter terkemuka di dunia. Dialah dokter muslim penerima Nobel bidang kimia tahun 1999. Dr. Ahmad Zewail hafizahullah ta'ala. Masya Allah. Semoga kita mampu menjadikan keluarga kita sebagai madrasah yang baik dan menghasilkan generasi emas untuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video ensiklopedia kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.